Selamat pagi sahabat KPS TV yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan Engkau lewat firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkaulah yang membimbing kami, menyapa kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini, agar firman yang kami dengar boleh kami mengerti, dan kami mohon Tuhan berkati agar boleh membimbing dan menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat KPS TV yang terkasih. Kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dari surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sahabat KPS TV yang terkasih, teks ini adalah bagian dari satu perikope dengan judul Pelayanan dan Penderitaan Paulus sebagai hamba Tuhan. Ia menderita karena banyak tantangan yang ia alami dalam tugas pelayanannya pada saat itu. Khususnya terhadap orang-orang pengajar-pengajar sesat yang Paulus telah ajarkan, tapi orang lain mengajarkan secara sesat, sehingga apa yang ia ajarkan menjadi bingungkan bagi orang lain. Pengajar sesat dengan kata-kata yang indah, bahkan menyesatkan. Paulus menghendaki agar saudara-saudara, teman-teman sekerja jangan terpengaruh kepada pengajar-pengajar sesat yang boleh menggoyang iman mereka kepada Yesus Kristus. Tapi Paulus mengajak supaya tetap teguh, tetap menjaga kemurnian akan firman Tuhan yang ia sampaikan, agar jemaat semakin mengerti tentang apa yang Tuhan kehendaki. Sebenarnya teks yang kita baca pada pagi hari ini boleh dikatakan sebagai teks yang umum yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan dimanapun pada saat itu, bahwa di dalam Yesus Kristus tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Tapi Paulus mau menyatakan lewat teks ini dengan menekankan dua hal, yakni yang pertama dengan kata tersembunyi, dan yang kedua adalah kata di dalam Dia. Pada bagian yang pertama, kata tersembunyi, saudaraku yang kekasih, adalah suatu bahasa apokaliptik, istilah sekarang ini. Bahasa yang mau nyatakan sesuatu yang tersembunyi, dan baru nyata apa yang tersembunyi itu ketika kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Kita bisa ingat bagaimana ungkapan kitab Nabi Daniel, bagaimana diungkapkan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu tentang penglihatan-penglihatan tentang tersembunyi. Tapi semua itu akan nyata di dalam diri Yesus Kristus. Itulah kata yang pertama yang disampaikan di sini. Lalu kata yang kedua, yakni di dalam Dia. Artinya adalah di dalam Kristus. Dalam Kristuslah isi dari rahasia Allah. Dalam Kristuslah tersembunyi apa yang Allah katakan pada masa dulu, masa sekarang, dan masa akan datang. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, di dalam Kristus, itulah suatu kata yang mau mengajar kita supaya kita tertuju hanya kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita ingat apa dikatakan dalam kitab Yohanes 14 ayat 6. Bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan.
tidak ada yang sampai kepada Bapa di sorga kalau bukan melewati Yesus Kristus. Jadi bagi orang yang beriman, ketika dikatakan semuanya tersembunyi sama sekali, sebenarnya itu mau mengatakan supaya kita terus mengerti, mendalami di dalam Yesus Kristus. Hal ini yang dikatakan di dalam teks kita ini pada pagi hari ini, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikianlah sahabat KBS TV yang terkasih, marilah kita orang-orang yang beriman tetap di dalam Yesus Kristus, melakukan segala sesuatunya di dalam Yesus Kristus, karena pada saatnya Kristus akan menyatakan kemuliaan bagi kita. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita beraktivitas, semuanya tertuju dan di dalam Yesus Kristus. Karena bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga. Firman-Mu menyapa kami bahwa di dalam Engkau tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ketika kami mau mempelajari, ketika kami mau menggali segala sesuatunya, kami datang kepadamu. Karena Engkau akan memberi petunjuk kepada kami. Engkau memberi hikmat kepada kami untuk dapat mengerti segala sesuatu yang kami hadapi. Bapa di sorga, kami sadar akan keterbatasan kami dalam banyak hal di bumi ini. Tapi kami percaya dengan bersama dengan Yesus, kami boleh melakukannya dengan baik. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntunlah kami, bimbinglah kami, sertailah kami, melakukan pekerjaan kami sehari-hari, agar boleh memberi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada tersalami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya.